Hadirin yang kami hormati, selamat pagi dan selamat datang di ujian promosi doktor di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Beberapa saat lagi sidang promosi Dr. Saudari Sutarti akan dimulai. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami mohon kepada para hadirin yang sudah bergabung untuk tidak mengaktifkan kamera dan audio pada saat ujian berlangsung. Atas perhatiannya kami haturkan terima kasih. Kami persilakan para tim penguji sidang promosi doktor dapat mengaktifkan kamera dan audionya. Terima kasih. Calon doktor Saudari Sutarti dipersilakan memasuki ruang sidang. Sekali lagi kami mohon dengan hormat untuk para tamu undangan untuk tidak mengaktifkan kamera dan audio karena ujian akan segera dimulai. Ujian untuk memperoleh gelar doktor program studi pasca sarjana ilmu akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dimulai. Kami persilakan Ketua Sidang Ibu Dr. Beta Yulianita Gitahari, SEME, untuk membuka sidang ini. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin undangan yang kami hormati, pada hari ini Selasa 11 Agustus 2020, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya buka. Calon doktor Saudari Sutarti, sidang terbuka promosi doktor yang saat ini berlangsung akan mengajukan pertanyaan dan sanggahan atas disertasi saudari yang berjudul Pengaruh Keberagaman Direksi terhadap Adopsi Inovasi Teknologi E-Banking yang berdampak pada kinerja dengan efektivitas Dewan Komisaris Pengendalian Intern dan Tata Kelola Teknologi Informasi sebagai variabel moderasi Bank Umum di Indonesia tahun 2010 sampai 2016. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan nama promotor dan penguji pada sidang promosi doktor hari ini. Selaku promotor adalah Profesor Ahmad Sahrosa, PhD. Ko-promotor 1, Ibu Dr. Vera Dianti. Ko-promotor 2, Bapak Setio Anggoro Dewo, PhD. Tim penguji diketuai oleh Ibu Ansela A. Hermawan, Dr. Ansela A. Hermawan. Dan anggotanya terdiri dari Ibu Dr. Siti Nurwahyuningsih, Bapak Dr. Setio Hari Wijanto, dan Bapak Dr. Irwan Jaya. Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada promotor Profesor Ahmad Sahrosa, PhD, untuk memulai acara ujian. Kami persilahkan. Calon doktor Saudari Sutarti
Saya persilakan untuk membacakan secara singkat ringkasan atau inti disertasi saudari dalam waktu tidak boleh lebih dari 15 menit. Saya persilakan. Yang terhormat Profesor Ahmad Saroja, izinkan saya untuk membacakan ringkasan disertasi sebagai berikut. Ya, disertasi saya mengambil judul pengaruh keberagaman direksi terhadap adopsi inovasi teknologi banking yang berdampak pada kinerja dengan efektivitas Dewan Komisaris, pengendalian intern, dan tata kelola teknologi informasi sebagai variabel moderasi. Adapun yang melatar belakangi dari judul tersebut adalah adanya fenomena rendahnya kinerja efisiensi perbankan di Indonesia dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya. Beberapa literatur sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat determinan internal dan eksternal yang mempengaruhi efisiensi. Faktor internal umumnya berhubungan dengan karakteristik spesifik bank, antara lain tata kelola perusahaan. Dalam hubungannya dengan praktek tata kelola perusahaan, top management team memainkan peran penting dalam tata kelola perusahaan. Beberapa peneliti sebelumnya telah menjelaskan bagaimana keberagaman top management team berdampak pada strategi dan kinerja. Hal tersebut sejalan dengan teori upper echelon theory yang menyatakan bahwa outcome dari suatu organisasi itu dapat dilihat dari karakteristik top management teamnya. Di sisi lain, dalam era digital, bank dihadapkan pada inovasi teknologi dalam layanan perbankan yang terus berkembang dan tingginya persaingan dalam layanan keuangan, antara lain dengan berkembangnya financial technology. Untuk memenangkan persaingan dan agar nasabah tidak beralih, beberapa literatur menyatakan bahwa adopsi teknologi e-banking dapat dijadikan suatu strategi untuk menghadapi hal tersebut. Berdasarkan beberapa literatur sebelumnya bahwa beberapa variabel yang mempengaruhi adopsi teknologi perbankan adalah terkait dengan tiga konteks. Yang pertama adalah teknologi konteks, organizational konteks, dan external environment konteks. Penelitian sebelumnya Chang et al. Dan Awa et al. Lebih menekankan kepada karakteristik top management team sebagai variabel yang mempengaruhi adopsi teknologi pada suatu perusahaan. E-banking diartikan sebagai layanan yang memungkinkan nasabah untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui elektronik seperti ATM, EDC, Internet Banking, SMS Banking, Mobile Banking, dan e-commerce. Penanter 2001 menemukan bahwa Internet Banking dapat meningkatkan operasional risk, legal, dan reputation. Kemudian salah satu risiko yang dapat meningkat dengan adanya adopsi banking adalah risiko operasional. Untuk memitigasi risiko tersebut, Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator menginstruksikan agar bank menerapkan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi, di mana salah satu ruang lingkup dari penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi adalah terkait tata kelola teknologi informasi dan sistem pengendalian intern atas penggunaan teknologi. Adapun riset gap yang menjadi dasar perlu dilakukannya penelitian ini adalah pertama, penelitian terkait dengan hubungan top manajemen tim terhadap kinerja menghasilkan hasil yang masih beragam, kemudian tidak mempertimbangkan variabel mediasi dan banyak dilakukan di negara yang sistem yang one tier. Nah, sehingga penting dilakukan, peneliti sebelumnya menyimpulkan bahwa hasil yang beragam dimungkinkan karena adanya variabel mediasi atau intervening yang harus diteliti lebih lanjut untuk mengungkap kapan dan bagaimana keberagaman top manajemen tim dapat mempengaruhi kinerja. Hal ini dapat berpengaruh terhadap implikasi regulasi dan entitas perusahaan mengenai pentingnya keberagaman direksi dalam pengambilan keputusan strategis. Kemudian penelitian terkait dengan keberagaman board terhadap kinerja telah dilakukan pada Bank Umum Indonesia, namun tidak menekankan tentang keberagaman direksi, tidak mempertimbangkan peran berbeda antara direksi dan komisaris. Sehingga penting dilakukan dalam konteks Indonesia, sistem tata kelola di mana menganut sistem two-tier sehingga ada fungsi yang berbeda pada organ tersebut. Dewan Komisaris tidak menjalankan fungsi operasional bank, namun berfungsi mengawasi dan memberikan arahan kepada direksi. Kemudian riset
sebelumnya terkait keberagaman top manajemen tim terhadap inovasi belum mempertimbangkan terkait dengan variabel keberagaman gender. Penting dilakukan untuk memberikan tambahan literatur terkait pengaruh keberagaman gender terhadap inovasi atau strategi sebagaimana disarankan oleh peneliti sebelumnya. Kemudian penelitian terkait dengan keberagaman top manajemen tim terhadap kinerja dengan mediasi pilihan strategis menggunakan ukuran pilihan strategis innovation input dan merger akuisisi sehingga hanya mempertimbangkan keberagaman usia dan keberagaman latar belakang fungsional. Berbeda dengan penelitian Olson et al. 2006, penelitian yang menulis lakukan menggunakan sampel bank. Hal tersebut dilatar belakangi isu penerapan strategi bank di era digital. Selain itu, penulis menggunakan proksi terkait strategi adopsi inovasi teknologi banking yang belum dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Kemudian beberapa penelitian sebelumnya terkait adopsi teknologi banking terhadap kinerja belum mempertimbangkan variabel moderasi terkait dengan pengendalian intern dan tata kelola teknologi informasi. Sehingga hal ini perlu dilakukan dalam kaitannya dengan adopsi teknologi karena pengendalian intern dan tata kelola teknologi informasi merupakan salah satu ruang lingkup dari penerapan manajemen risiko dan dalam penggunaan teknologi informasi dengan tujuan memitigasi risiko. Kemudian adopsi teknologi terhadap kinerja hanya menguji secara parsial berbagai jenis layanan e-banking berdasarkan dengan menguji secara parsial maka adanya keterbatasan pengukuran dengan adanya menguji secara parsial tersebut. Kemudian adopsi teknologi terhadap kinerja penelitian hanya menggunakan variabel dummy. Kemudian penelitian terkait tata kelola TI dan kinerja hanya menguji pengaruh langsung antara tata kelola TI dan kinerja. Penting dilakukan dalam kaitannya dengan adopsi teknologi karena pengendalian intern dan tata kelola teknologi informasi merupakan salah satu ruang lingkup dari penerapan manajemen risiko dan penggunaan teknologi informasi. Sehingga hasil penelitian nanti dapat memberikan kontribusi terhadap aturan regulasi yang telah ditetapkan. Perumusan masalah di dalam penelitian ini adalah apakah keberagaman direksi dalam gender, usia, tingkat pendidikan, latar belakang pendidikan, dan tenur latar belakang pekerjaan secara parsial maupun secara indeks keberagaman berpengaruh terhadap kinerja bank. Apakah keberagaman direksi dalam gender, usia, tingkat pendidikan, latar belakang pendidikan, tenur, dan latar belakang pekerjaan secara parsial maupun secara indeks keberagaman berpengaruh terhadap adopsi inovasi teknologi e-banking. Kemudian apakah efektivitas Dewan Komisaris memoderasi pengaruh keberagaman direksi terhadap keputusan adopsi inovasi teknologi banking? Apakah adopsi inovasi teknologi banking berpengaruh terhadap kinerja bank? Kemudian apakah efektivitas pengendalian intern memoderasi pengaruh adopsi teknologi banking terhadap kinerja? Kemudian perumusan masalah yang keenam adalah apakah efektivitas tata kelola teknologi informasi memoderasi pengaruh adopsi teknologi banking terhadap kinerja bank? Kemudian yang terakhir adalah keberagaman direksi, gender, usia, tenur, dan indeks keberagaman berpengaruh terhadap kinerja melalui adopsi teknologi e-banking pada bank. Kontribusi utama penelitian ini adalah memberikan bukti empiris bagaimana kesesuaian fitness antara strategi bank dengan variabel konteksnya akan berdampak terhadap kinerja atau bagaimana pengaruh keberagaman direksi terhadap kinerja bank melalui adopsi teknologi e-banking yang belum diuji pada penelitian sebelumnya. Memberikan bukti empiris peran efektivitas Dewan Komisaris dalam memoderasi pengaruh keberagaman direksi terhadap strategi. Memberikan bukti empiris peran efektivitas tata kelola teknologi informasi dan pengendalian intern dalam memoderasi pengaruh adopsi inovasi teknologi terhadap kinerja bank. Mengembangkan ukuran adopsi inovasi teknologi banking dengan menggunakan jumlah adopsi teknologi banking. Kemudian mengembangkan ukuran pemanfaatan atau penggunaan adopsi teknologi banking dengan menggunakan nilai teknologi change yang didapat dari dekomposisi Malkin's Productivity Index. Mengembangkan ukuran efektivitas pengendalian intern dengan membuat kriteria pengungkapan pengendalian intern mengacu pada komponen sistem pengendalian intern bank yang dijelaskan dalam surat OJK nomor 35 tentang pedoman standar sistem pengendalian intern bank umum. Mengembangkan ukuran indeks keberagaman dalam latar belakang pendidikan dan indeks keberagaman dengan menggunakan prinsipal komponen analisis. Untuk menjawab dari perumusan masalah, maka kerangka konseptual yang disajikan oleh penulis adalah ada hubungan langsung antara keberagaman gender dan kinerja, kemudian melalui variabel mediasi, kemudian ada peran moderasi dari efektivitas Dewan Komisaris terhadap
keputusan adopsi teknologi e-banking, dan bagaimana pengaruh adopsi teknologi e-banking terhadap kinerja dengan moderasi variabel moderasi. Dasar dari pengembangan hipotesis terhadap keberagaman gender dan variabel adopsi maupun kinerja adalah lebih kepada teori upper excellence theory yang menyatakan bahwa outcome atau output dari suatu organisasi terkait dengan kinerja dan keputusan strategi dapat digambarkan dari keberagaman direksi. Kemudian untuk melihat adopsi inovasi teknologi e-banking terhadap kinerja, maka dikembangkan hipotesis bahwa pada dasarnya adopsi teknologi banking itu akan meningkatkan kinerja bank. Karena tadi dengan menerapkan strategi bank sesuai dengan kebutuhan di era digital, maka nasabah akan merasa bisa memanfaatkan layanan tersebut hingga kinerja bank akan meningkat. Populasi dan sampel penelitian ini adalah bank umum yang terdapat pada Bank Indonesia pada tahun 2010-2016, penentuan sampel purposive sampling dengan kriteria terdapat Bank Indonesia 2010 dan terdaftar sampai dengan tahun 2016, perusahaan telah menerbitkan dan mempublikasikan annual report dan laporan keuangan, terdapat informasi terkait keberagaman direksi, jumlah rapan dewan komisaris, e-banking pada annual report, kemudian laporan tata kelola bank dan atau new release. Kemudian terdapat informasi mengenai tata kelola TI dan pengendalian intern pada annual reportnya. Dari hasil pemilihan sampel maka diperoleh jumlah bank sebesar 54 dengan observasi selama 6 tahun sebesar 324. Rangkuman hasil pengujian hipotesis untuk model pertama perumusan masalah 1 itu diperoleh hasil yang beragam. Hal ini sesuai dengan argumen di awal bahwa penelitian antara keberagaman dengan kinerja itu masih beragam, sehingga belum dapat menyimpulkan bahwa memang keberagaman itu dapat memberikan pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Sehingga penemuan di dalam model 1 ini memberikan dasar untuk melakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan variabel mediasi. Kemudian pengaruh keberagaman direksi terhadap adopsi teknologi e-banking sama halnya dengan penelitian di model pertama bahwa hasilnya pun masih beragam sehingga masih diperlukan penelitian lanjutan untuk melihat bagaimana pengaruh keberagaman terhadap strategi maupun kinerja dengan menggunakan variabel mediasi. Kemudian hipotesis ketiga, pengaruh indeks keberagaman terhadap efektivitas Dewan Komisaris itu pun hasilnya belum diterima sesuai dengan hipotesis. Kemudian hipotesis 4, adopsi teknologi banking terhadap kinerja. Hasilnya di Indonesia itu berbeda dengan di negara-negara lain bahwa penerapan adopsi teknologi banking itu berpengaruh negatif terhadap kinerja bank. Kemudian hipotesis H5, adopsi teknologi banking dengan moderasi pengendalian intern terhadap kinerja. Hal tersebut menghasilkan pengaruh yang signifikan tapi berbeda dengan ekspektasi. Ternyata adopsi teknologi banking tadi berpengaruh negatif, tetapi pengendalian intern dapat memperlemah pengaruh negatif tersebut. Kemudian hipotesis 6, adopsi inovasi teknologi banking terhadap kinerja melalui tata kelola TI tidak diterima. Kemudian hipotesis 7, bahwa pengaruh keberagaman direksi melalui adopsi teknologi e-banking terhadap kinerja, beberapa pengaruh keberagaman tidak diterima, khususnya pada perbankan di Indonesia, diantaranya adalah keberagaman tindak pendidikan dan keberagaman latar belakang tenur. Argumennya adalah bahwa di dalam aturan rekrutmen direksi bahwa keberagaman tingkat pendidikan itu tidak merupakan titik berat di dalam rekrutmen direksi. Jadi rekrutmen direksi itu lebih ditekankan kepada pengalaman. Kemudian keberagaman tenur tidak berpengaruh terhadap kinerja melalui adopsi teknologi. Hal ini didasarkan kepada argumen bahwa memang keberagaman tenur di Indonesia itu tidak ini masih homogen. Jadi padahal adopsi teknologi e-banking itu merupakan strategi yang telah dipikirkan dalam jangka panjang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah
Hasil penelitian pengaruh keberagaman direksi terhadap kinerja bank pada penelitian ini menunjukkan hasil yang masih beragam. Ketidakkonsistenan hasil tersebut menunjukkan bahwa keberagaman pada direksi seperti pisau bermata dua. Di satu sisi dapat memberikan dampak positif melalui peningkatan keterampilan, kemampuan informasi, dan pengetahuan yang dibawa oleh keberagaman, sedangkan di sisi lain dapat memberikan dampak negatif, yaitu menyebabkan kurangnya kepuasan pada kelompok, meningkatkannya turnover, kurangnya kohesi, dan meningkatkan konflik. Sehingga hasil penelitian pengaruh langsung keberagaman terhadap kinerja bank pada penelitian ini belum sepenuhnya mendukung teori upper excellence yang menghipotesiskan bahwa karakteristik manajemen puncak mempengaruhi hasil outcome dalam organisasi. Oleh karenanya, sebagaimana saran peneliti sebelumnya, maka diperlukan pengujian lebih lanjut dengan menggunakan model yang berbeda yang menggunakan variabel intervening atau moderating untuk mengungkap kapan dan bagaimana keberagaman top manajemen tim dalam memengaruhi kinerja suatu organisasi. Kesimpulan yang kedua adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa keberagaman gender terhadap teknologi informasi dan keberagaman indeks keberagaman sama belum memperoleh hasil yang sama ya, masih beragam sehingga perlu dilakukannya penelitian lanjutan. Kemudian hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas Dewan Komisaris tidak terbukti memperkuat pengaruh positif keberagaman direksi terhadap adopsi inovasi teknologi banking. Namun efektivitas Dewan Komisaris memiliki pengaruh langsung terhadap keputusan adopsi teknologi banking. Hal tersebut terjadi karena dalam aturan tata kelola bank umum dijelaskan bahwa kewenangan Dewan Komisaris dalam operasional bank terbatas pada melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi serta memberikan nasihat kepada direksi. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi bank umum. Namun dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah adopsi inovasi teknologi banking berdampak pada penurunan kinerja bank. Temuan tersebut memberikan suatu pemahaman untuk kondisi sampel di Indonesia bahwa walaupun secara konsep adopsi inovasi teknologi banking akan meningkatkan kinerja bank, namun dampak positif tersebut akan sangat tergantung dari penggunaan atau pemanfaatnya oleh nasabah pada bank. Nasabah bank akan menggunakan e-banking ketika nasabah tersebut paham, memerlukan, dan merasa aman. Hal tersebut terjadi karena penggunaan e-banking memiliki potensi terjadinya risiko dan diantaranya risiko operasional. Oleh karenanya, selain masih sangat diperlukan upaya bank umum di Indonesia untuk melakukan literasi keuangan dalam upaya meningkatkan pemahaman nasabah terkait pemanfaatan e-banking, bank juga harus menerapkan suatu mekanisme yang dapat memberikan keyakinan kepada nasabah terkait keamanan dalam melakukan transaksi dengan e-banking. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank umum yang mengadopsi inovasi teknologi dan memiliki pengendalian intern yang efektif memiliki kinerja yang lebih baik. Hal tersebut memberikan dukungan terhadap New Institutional Economics Theory, yaitu institusi dikatakan efisien jika biaya transaksi rendah. Penerapan pengendalian intern pada bank yang diwajibkan oleh JK sebagai regulator kepada bank sebagai pelaku usaha, salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya dalam pengelolaan teknologi informasi di era digital. Oleh karenanya, ketika suatu bank menerapkan sistem pengendalian intern yang efektif, maka lebih memberikan keyakinan kepada nasabah untuk melakukan transaksi e-banking. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan nasabah yang menggunakan e-banking yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja pada bank sebagai pertanggungjawaban manajemen terhadap pemilik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas tata kelola teknologi informasi pada bank umum tidak memperkuat pengaruh positif jumlah adopsi inovasi teknologi banking terhadap kinerja. Namun pada pengujian tambahan yang penulis lakukan, terbukti bahwa bank yang mengadopsi inovasi teknologi banking dan memiliki tata kelola teknologi informasi yang efektif, maka dapat memaksimalkan penggunaan adopsi teknologi banking yang berdampak pada peningkatan kinerja. Keberadaan tata kelola TI pada bank memberikan jaminan bahwa pengelolaan TI dilakukan dengan baik, sedangkan dari sisi eksternal meyakinkan bahwa produk-produk yang ditawarkan terkait e-banking aman sehingga membangun trust pada nasabah. Berdasarkan hasil investigasi menggunakan two-stage square, penelitian ini menemukan pengaruh positif secara tidak langsung antara keberagaman usia, latar belakang pendidikan, dan indeks keberagaman terhadap kinerja keuangan bank melalui adopsi teknologi banking. Walaupun secara parsial hasil regresi menunjukkan adanya pengaruh dengan arah negatif antara keberagaman usia, latar belakang, spesialisasi pendidikan, dan indeks keberagaman terhadap adopsi inovasi teknologi banking. Namun hasil regresi two-state membuktikan bahwa adanya pengaruh tidak langsung antara keberagaman tersebut
melalui adopsi teknologi e-banking dengan arah positif. Temuan ini mengindikasikan bahwa kontribusi keberagaman direksi pada bank terhadap penetapan strategi pada suatu bank akan sangat tergantung pada kondisi lingkungan di mana keberagaman direksi tersebut berada. Namun ketika suatu strategi tersebut telah ditetapkan, kelompok direksi yang beragam tersebut akan berpikir inovatif bagaimana memanfaatkan ketersediaan adopsi inovasi teknologi yang ada, oleh karenanya dapat berdampak pada peningkatan kinerja bank. Implikasi hasil penelitian. Bagi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, mendukung regulator untuk dapat mewajibkan pelaksanaan surat edaran OJK nomor 32 2015 tentang pedoman tata kelola bagi perusahaan terbuka. Pada poin 52 dinyatakan bahwa penentuan komposisi direksi memperhatikan keberagaman, keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Berdasarkan aturan yang ada, aturannya masih bersifat wajib diterapkan, namun ada opsi untuk memberikan penjelasan bagi yang belum menerapkan. Dan saat ini aturan tersebut hanya wajib pada perusahaan terbuka. Memberikan masukan kepada OJK sebagai regulasi untuk mewajibkan keberagaman pada aturan tata kelola bank umum, di mana di dalamnya belum mengatur terkait tentang keberagaman direksi. Memberikan pertimbangan kepada regulator untuk secara eksplisit menyebutkan aturan terkait keberagaman gender pada penentuan komposisi direksi dalam surat edaran OJK nomor 32 tahun 2015 tentang pedoman tata kelola bagi perusahaan terbuka dan dalam aturan tata kelola bank umum POJK nomor 55 tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh negatif adopsi inovasi teknologi terhadap kinerja. Dampak negatif antara lain disebabkan oleh masih rendahnya nasabah bank yang memahami penggunaan adopsi teknologi banking. Oleh karenanya, hasil tersebut memberikan masukan kepada pemerintah terkait masih sangat pentingnya dilakukan upaya literasi keuangan dalam penggunaan e-banking untuk mendukung berhasilnya strategi nasional keuangan inklusif. Mendukung regulator untuk mewajibkan bank menerapkan aturan terkait penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum. Mendukung regulator untuk mewajibkan bank menerapkan pengendalian intern sebagaimana diatur dalam surat OJK nomor 21 tentang standar pedoman sistem pengendalian intern bagi bank umum. Implikasi penelitian bagi perusahaan memberikan pemahaman lebih mendalam terkait manfaat dari adanya keberagaman direksi. Hal tersebut dapat membantu perusahaan dalam menyusun direksi yang mendukung proses pengambilan putusan. Bagi perusahaan dalam hal ini bank, temuan penelitian ini dapat memberikan pemahaman bahwa pengaruh positif adopsi e-banking terhadap kinerja bank akan sangat tergantung pada pertumbuhan dalam penggunaan e-banking oleh nasabah. Oleh karena itu, bank harus terus berupaya untuk mempromosikan layanan e-banking kepada nasabah, mengembangkan kebijakan pemasaran yang mendorong pelanggan untuk menggunakan layanan e-banking, dan memberikan keyakinan nasabah akan keamanan dalam penggunaan layanan e-banking. Karena selama hal tersebut tidak dilakukan, maka adopsi inovasi teknologi e-banking akan berdampak negatif pada kinerja bank. Hasil tersebut dapat memberikan pemahaman kepada perusahaan terkait pentingnya efektivitas pengendalian intern dan tata kelola teknologi informasi pada bank untuk mendukung keberhasilan perbankan digital. Karena dengan adanya penerapan pengendalian intern dan tata kelola teknologi informasi yang efektif, memberikan rasa aman terhadap nasabah pengguna e-banking, karena dapat memitigasi risiko operasional yang mungkin terjadi akibat adanya adopsi teknologi e-banking. Implikasi hasil penelitian bagi investor adalah hasil penelitian dapat memberikan pemahaman kepada investor terkait prediksi kinerja perusahaan berdasarkan karakteristik tertentu dari direksi. Selain itu memberikan pemahaman kepada investor di antaranya nasabah untuk dapat mempertimbangkan, mempelajari terlebih dahulu terkait pengendalian intern dan tata kelola TI pada suatu bank sebelum menjatuhkan pilihan pada bank mana akan berinvestasi dan memanfaatkan pelayanan yang diberikan oleh bank tersebut. Keterbatasan dan saran. Penelitian ini hanya menggunakan sampel bank umum di Indonesia dalam melihat pengaruh keberagaman direksi terhadap strategi maupun kinerja bank. Penelitian berikutnya dapat menggunakan sampel bank lintas negara karena setiap negara memiliki kebijakan keberagaman top management yang mungkin berbeda pada aturan tata kelola perusahaan. Dengan menggunakan data lintas negara memungkinkan para peneliti mendapatkan hasil yang berbeda pada topik penelitian yang sama. Penelitian ini hanya menggunakan variabel keberagaman terkait gender, usia, tingkat pendidikan, latar belakang pendidikan, dan tenur, serta tidak memperoleh data terkait keberagaman latar pekerjaan direksi dengan data sekunder. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel keberagaman latar belakang pekerjaan direksi dengan menggunakan data primer melalui kuesioner dan menambahkan variabel keberagaman lainnya, misalnya latar belakang kebangsaan. Penelitian ini mengembangkan pengukuran penggunaan dari adopsi teknologi e-banking yang diproyeksikan dengan nilai teknologi change yang diperoleh dari dekomposisi Malthus Productivity Index, di mana di dalamnya ada variabel teknologi set lainnya sehingga tidak menunjukkan secara murni penggunaan adopsi teknologi inovasi e-banking. Penelitian berikutnya dapat menggunakan ukuran lainnya, misalnya indeks adopsi teknologi e-banking atau menggunakan data primer
berupa kuesioner terkait penggunaan adopsi inovasi teknologi e-banking pada bank. Salah satu pengukuran efektivitas pengendalian intern pada penelitian ini menggunakan contents analysis yang didasarkan pada pedoman sistem pengendalian intern bank umum. Kelemahan dari metode ini adalah penilaian dilakukan oleh peneliti dan belum diuji oleh peneliti sebelumnya, sehingga faktor subjektivitas dapat menjadi bias dalam pengukuran tersebut. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan data primer untuk mengukur pengendalian intern pada bank atau menggunakan ukuran yang sama dengan terlebih dahulu melakukan diuji validitas dan reliabilitasnya. Penelitian yang menggunakan sampel Bank Umum Indonesia dalam melihat pengaruh adopsi teknologi banking terhadap kinerja dan peran pengendalian intern dan tata kelola TI dalam memperkuat pengaruh positif adopsi teknologi banking terhadap kinerja. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan data lintas negara karena dengan kondisi tingkat pemahaman nasabah yang berbeda pada suatu negara terhadap perlunya e-banking dimungkinkan akan memberikan pengaruh yang berbeda. Selain itu tekanan atau kondisi lingkungan yang berbeda pada suatu negara dimungkinkan akan memberikan pengaruh yang berbeda pula. Variabel mediasi intervening pada penelitian ini hanya menggunakan strategi bank yang diproyeksikan dengan jumlah adopsi inovasi banking pada model utama dan penggunaan adopsi inovasi teknologi banking pada pengujian tambahan. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan ukuran lain terkait strategi bank atau variabel mediasi lainnya yang dapat menggambarkan hasil dari aktivitas direksi, dalam hal ini direksi pada bank sebagaimana dinyatakan dalam teori upper excellence. Variabel kontrol terkait kepemilikan pada penelitian hanya mempertimbangkan kepemilikan pemerintah dan menggunakan dummy variabel. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel kontrol kepemilikan tidak hanya kepemilikan pemerintah tetapi memasukkan kepemilikan swasta asing dan swasta nasional. Demikian ringkasan disertasi yang saya sampaikan. Calon Doktor Saudari Sutarti, acara sidang ini kami lanjutkan dengan pertanyaan atau sanggahan dari para penguji. Saya persilahkan penguji yang pertama, yaitu Ibu Dr. Ansela A. Hermawan untuk mengajukan pertanyaan atau sanggahannya. Terima kasih Bu Ketua Sidang, Saudari Promovenda, Saudari Sutarti. Pertama-tama saya ucapkan selamat dulu karena sudah bisa mencapai tahap ini ya. Karena saya ingat sekali mungkin kita bertemu sejak awal dulu Saudari Sutarti masuk ke program studi S3 di PIA ya di PPIA. Oke, jadi hari ini ada mungkin beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama, mungkin bisa lebih dijelaskan karena tadi di dalam paparan itu menyatakan salah satu yang dilihat itu adalah keberagaman gender. Nah, jadi yang saya tahu kan gender itu hanya pilihannya wanita atau pria ya. Nah, jadi kalau misalkan Anda mengatakan keberagaman gender itu maksudnya seperti apa? Mungkin itu bisa dijelaskan. Nah, kemudian dari hasilnya kalau kita lihat memang kalau kita lihat, saya melihat secara keseluruhan yang Anda ambil indeks keberagaman itu terhadap kinerja bank pada periode penelitian Anda itu justru menunjukkan makin beragam, itu nampaknya justru kinerja dari bank itu malah menurun ya, karena justru terlihat negatif. Jadi saya belum melihat adopsinya. Tapi artinya mungkin bisa nggak Anda menjelaskan, jadi kira-kira itu menurut analisis Anda itu mengapa, dan dengan kemudian Anda melihat adanya adopsi teknologi e-banking ini, berarti sebetulnya apa yang menurut Anda menjadi ini bisa berbeda. Kemudian yang ketiga, Anda tahu sekarang kan kondisi di seluruh dunia lah ya, itu kan mengalami pandemi ya. Nah, Anda melakukan penelitian ini kebetulan dari sampelnya 2010 sampai 2016 ya. Nah, yang saya ingin tanyakan, bisa nggak Anda mencoba menjelaskan apakah yang kira-kira akan bisa berbeda dari hasil Anda itu apabila dengan situasi yang seperti sekarang. Demikian mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Yang terhormat Ibu Dr. Ansela, perkenalkan saya menjawab pertanyaan yang Ibu sampaikan. Untuk pertanyaan pertama tadi, keberagaman gender
pada penelitian ini pengukuran keberagaman gender digunakan adalah menggunakan index flow, di mana memasukkan jumlah variasi antara komposisi direksi laki-laki dengan direksi perempuan. Jadi keberagaman ketika hasilnya mendekati 1, maka keberagaman gender itu semakin tinggi. Khusus di dalam keberagaman gender, ini hasil maksimalnya adalah sebesar 0,5 karena kombinasi antara 50% gender di dalam direksi yang wanita dengan gender dari pria itu menunjukkan tingkat keberagaman yang tinggi. Itu untuk pengukuran di dalam keberagaman gender. Kemudian tadi indeks keberagaman secara keseluruhan menghasilkan pengaruh terhadap kinerja negatif. Nah ini secara umum seharusnya bisa menyimpulkan bahwa dengan adanya indeks keberagaman ini akan berpengaruh terhadap kinerja secara negatif, harusnya menghasilkan kesimpulan bahwa homogenitas di dalam keberagaman homogenitas di dalam direksi itu seharusnya memiliki dampak yang lebih baik daripada keberagaman direksi. Tetapi secara uji parsial yang telah dilakukan bahwa masing-masing keberagaman gender kemudian itu memberikan hasil yang berbeda, sehingga hubungan antara indeks keberagaman berpengaruh negatif terhadap kinerja belum dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan bahwa homogenitas itu lebih baik daripada keberagaman. Sehingga berdasarkan dari penelitian sebelumnya bahwa untuk melihat hal tersebut maka perlu diadakan model atau pengujian lebih lanjut menggunakan variabel intervening ataupun moderasi untuk melihat bagaimana keberagaman itu berpengaruh terhadap kinerja. Nah, dalam hal ini saya menggunakan adopsi e-banking untuk melihat peran dari keberagaman terhadap kinerja. Setelah menggunakan variabel mediasi, adopsi e-banking ternyata pengaruh tidak langsung indeks keberagaman menjadi positif terhadap kinerja. Hal tersebut berkontribusi bahwa memang keberagaman di dalam direksi itu sangat diperlukan. Karena walaupun di dalam kondisi tadi bahwa adopsi teknologi bankingnya negatif turun, tetapi dengan adanya keberagaman, karena keputusan dalam adopsi itu tidak hanya dipengaruhi oleh keputusan tadi direksi, tapi pada pengujian tambahan yang saya lakukan, keputusan tersebut juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan di dalam bank tersebut terkait dengan ketersediaan inovasi untuk melakukan inovasi di dalam bank. Ya, jadi tapi dengan keputusan ketika suatu adopsi itu sudah diputuskan, tadi indeks keberagaman itu akan berpikir secara inovasi bagaimana penggunaan adopsi tadi tetap harus meningkatkan kinerja bank, sehingga secara keseluruhan indeks keberagaman itu sebetulnya mempunyai dampak positif terhadap kinerja, karena tadi dengan keberagaman itu kan akan memberikan masukan yang beragam terkait keputusan dan sebagainya, sehingga direksi itu menjadi ya di dalam ininya, sehingga keputusan yang diperoleh itu menjadi lebih baik gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah terkait dengan bagaimana penelitian ini pada masa pandemi. Nah, mungkin pada saat dilakukan penelitian saya itu dilakukan pada tahun 2010-2016, di mana belum adanya kebutuhan dari nasabah untuk menggunakan e-banking. Mungkin hasilnya akan berbeda ketika di masa pandemi ini. Makanya tadi ada di dalam keterbatasan penelitian saya bahwa apabila penelitian ini dilakukan kepada kondisi atau tekanan lingkungan yang berbeda, mungkin akan menghasilkan pengaruh yang berbeda. Jadi berdasarkan penelitian bahwa adopsi teknologi e-banking itu negatif terhadap kinerja perusahaan pada periode sampel 2010-2016, karena memang pada saat itu nasabah mungkin masih belum merasakan adanya kebutuhan e-banking, karena memang dan masih adanya banyak pemikiran bahwa banyak resikonya. Tetapi pada masa pandemi ini, di mana orang cenderung tidak mau keluar rumah, dikhawatirkan tertular dan sebagainya, tetapi transaksi terus berjalan, maka
peningkatan layanan e-banking mungkin akan banyak digunakan oleh nasabah, dan saya sempat mengkonfirmasi kepada bank-bank pada masa pandemi ini ternyata terjadi peningkatan dan pengalihan dari bank nasabah yang menggunakan konvensional manual meminta untuk menggunakan layanan e-banking. Jadi mungkin nanti penelitian selanjutnya dapat menggunakan uji beda antara tahun sebelum pandemi dengan tahun sesudah pandemi, maka dapat dilihat bagaimana tingkat perbedaan pengaruhnya terhadap kinerja adopsi ini terhadap kinerja perbankan. Mungkin itu demikian jawaban yang saya dapat berikan, Ibu Dr. Ansela. Terima kasih. Apakah ada komentar atas jawaban Promovenda, Ibu Ansela? Sudah cukup, Bu Ketua. Baik, selanjutnya saya lanjutkan. Izinkan saya membacakan pertanyaan dari Profesor Sidarta Utama, PhD, selaku salah satu penguji. Mohon diperhatikan pertanyaannya, Saudari Sutarti. Salah satu implikasi hasil penelitian adalah saran kepada OJK. Saran tersebut adalah agar keberagaman gender pada penentuan komposisi direksi disampaikan dalam pedoman tata kelola bagi perusahaan terbuka, dan keberagaman direksi diwajibkan dalam aturan tata kelola bank umum. Pertama, karena objek studi Anda adalah bank umum, dapatkah dan mengapa Anda menyampaikan saran untuk perusahaan terbuka yang bukan merupakan objek studi Anda? Itu yang pertama. Yang kedua, temuan Anda adalah pengaruh keberagaman direksi terhadap kinerja adalah tidak langsung, yaitu melalui tingkat adopsi inovasi teknologi e-banking. Apakah pengaruh yang tidak langsung tersebut dapat menjustifikasi untuk mewajibkan kebijakan keberagaman yang berlaku bagi seluruh bank? Silakan Anda jawab. Baik, tadi salah satu implikasi dari keberagaman gender tadi berdasarkan hasil temuan yang melihat bahwa keberagaman gender dan kinerja maupun keadopsi adalah positif. Nah, saya sampaikan adalah aturan terkait keberagaman ini hanya baru terbatas pada aturan OJK terkait perusahaan terbuka. Jadi yang publish yang terbuka dan tetapi belum perusahaan-perusahaan yang tidak terbuka dan belum diatur di dalam tata kelola bank umum. Oleh karenanya bank umum di Indonesia itu ada yang terbuka listing di Bursa Efek Indonesia dan ada yang memang tidak listing ya, sehingga memang tidak mengadopsi keseluruhan dari aturan terkait dengan perusahaan terbuka. Oleh karenanya saya mengajukan saran bahwa secara eksplisit dapat dimasukkan di dalam aturan bank umum. Karena tadi dampak dari keberagaman itu akan memberikan terhadap kinerja. Itu. Kemudian tanggapan atas pertanyaan kedua, bahwa terdapat pengaruh tidak langsung antara keberagaman direksi terhadap kinerja melalui variabel mediasi berupa strategi adopsi teknologi banking. Menurut saya hal tersebut dapat dijadikan dasar untuk mewajibkannya keberagaman di dalam aturan tata kelola bank. Karena dapat dilihat walaupun memang kondisi bank itu akan berbeda-beda terkait penentuan dari adopsi, tetapi ketika keberagaman itu ada di dalam suatu bank tersebut, maka keberadaan adopsi tadi dapat dimaksimalkan oleh adanya direksi yang beragam tadi sehingga mampu meningkatkan kinerja bank. Mungkin demikian tanggapan dari saya atas pertanyaan dari Prof. Sidarta. Terima kasih. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya persilahkan Ibu Dr. Siti Nurwahyuningsi untuk mengajukan pertanyaan atau sanggahannya. Terima kasih Ibu Ketua Sidang. Sebelumnya saya ucapkan selamat ya kepada Ibu Sutarti sudah mencapai tahap promosi ini. Izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan, tapi sebetulnya bukan pertanyaan, tapi sifatnya konfirmasi. Yang pertama adalah, sebetulnya ini sudah saya sampaikan dalam setiap ujian tahap selanjutnya, bahwa model Anda ini sangat kompleks.
Dan kemudian dalam setiap kali diskusi, saya coba gitu, apakah masih bisa disederhanakan. Karena seharusnya sebuah penelitian itu selama hasilnya kuat, model yang sederhana itu akan lebih mudah dipahami. Tapi tampaknya sampai dengan promosi ini memang sulit ya untuk disederhanakan model Anda. Tapi setidaknya saya minta Anda pada kesempatan ini untuk menjelaskan, terutama kepada audiens ya yang hadir pada kesempatan ini, apakah bisa dijelaskan disertasi Anda ini secara singkat? Mungkin dengan 1 atau 2 kalimat begitu, dengan yang sederhana supaya orang bisa memahami sebetulnya dari sekian banyaknya variabel, sekian banyaknya model, sekian banyaknya hipotesa, bisa dijelaskan dalam 1 atau 2 kalimat. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, masih terkait dengan tadi parsimoni, karena modelnya memang kompleks, tapi mungkin saya bisa menyarankan judulnya. Judulnya mungkin bisa dibuat susunannya ya, lebih cuma menggeser-geser kata sebetulnya, tapi bisa memperjelas isi dari disertasi Anda. Yang saya usulkan adalah penekanan mana sih yang menjadi concern utama dari disertasi Anda, kemudian mana menjadi mediasi dan mana menjadi moderasi. Jadi usulan saya adalah pengaruh keberagaman direksi terhadap kinerja bank. Karena menurut saya itulah yang utamanya. Jadi itu kalimat itu yang pertama muncul. Kemudian judulnya diikuti dengan kalimat dengan mediasi adopsi inovasi teknologi e-banking serta moderasi efektivitas Dewan Komisaris, pengendalian internal, dan tata kelola teknologi informasi. Jadi jelas dulu yang utama adalah pengaruh keberagaman direksi terhadap kinerja bank, kemudian mediasinya apa, moderasinya apa. Mungkin ini nanti bisa didiskusikan lebih lanjut ya dengan pembimbing maupun penguji yang lainnya. Kemudian pertanyaan ketiga adalah dari hasil Anda itu hasilnya masih mix juga ya. Padahal kalau dilihat dengan latar belakang penelitian Anda, salah satu motivasi Anda melakukan penelitian ini adalah karena memang hasil sebelumnya mix. Tapi kemudian harusnya kalau penelitian sebelumnya mix, kita kan berusaha berkontribusi dengan membuat kesimpulan yang lebih solid. Sebetulnya bagaimana hubungan antara keberagaman dengan kinerja bank. Tapi ternyata sampai di akhir hasil Anda juga masih mix. Dan kemudian Anda mengusulkan bahwa penelitian lanjutan itu masih diperlukan. Nah, mungkin Anda bisa lebih spesifik untuk saran Anda, penelitian lanjutannya ini di bagian mana yang perlu diperbaiki agar hasil penelitian selanjutannya juga tidak mix lagi. Karena kalau sebelumnya mix, Anda mix, selanjutnya juga mix, akhirnya kita sebetulnya tidak ada mengarah pada satu kesimpulan yang solid tentang pengaruh keberagaman direksi terhadap kinerja bank. Jadi mungkin Anda bisa lebih spesifik saran Anda penelitian sebelumnya khususnya di bagian mana yang Anda tidak bisa lakukan saat ini yang kemungkinan itu nanti akan memperbaiki sehingga bisa ditemukan kesimpulan yang lebih solid. Demikian Ibu Surtati yang bisa saya sampaikan. Silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Siti Nurwahyu Ningsih. Izinkan saya menanggapi pertanyaan dari Ibu. Jadi memang kalimat kompleks ya sebetulnya. Jadi kalau lebih sempitnya sebetulnya penelitian ini ingin melihat bagaimana tata kelola perusahaan itu berpengaruh terhadap kinerja bank, ya. Tapi khususkan di dalam terkait tata kelola itu dikaitkan dengan struktur atau organ di dalam tata kelola tersebut.
Itu intinya. Kemudian karena dikaitkan dengan adopsi teknologi e-banking, maka melihat bagaimana adopsi terhadap kinerja. Kemudian apakah adopsi ini pasti teknologi banking terhadap kinerja itu akan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan apabila ada variabel yang memperkuat pengaruh tersebut. Jadi berdasarkan aturan bahwa OJK itu mengeluarkan penerapan pengendalian intern atau tata kelola manajemen risiko teknologi informasi, di mana di dalamnya terdapat pengendalian intern dan tata kelola teknologi informasi, sehingga ingin melihat hubungan apakah adopsi teknologi teknologi banking terhadap kerja itu akan diperkuat dengan adanya pengendalian intern dan tata kelola teknologi informasi. Sebetulnya inti dari penelitian saya adalah sebagai berikut. Kemudian tadi memang judulnya nanti akan saya konfirmasi dan diskusikan dengan pembimbing dan promotor dan kopromotor. Kemudian pertanyaan ketiga adalah hubungan antara keberagaman direksi dan kinerja itu memang hasilnya di awal hubungan secara langsung itu masih beragam, baik terhadap strategi maupun terhadap kinerja. Namun penelitian dengan model berikutnya melalui mediasi adopsi teknologi banking dan pada pengujian sensitivitas tambahan menggunakan pemanfaatan teknologi, ternyata beberapa variabel itu menunjukkan hasil yang positif untuk perbankan. Nah, ada dua variabel yang tidak memberikan dampak terhadap kinerja, yaitu adalah keberagaman tingkat pendidikan dan keberagaman tenur. Setelah saya analisis lebih lanjut terkait aturan di dalam perbankan Indonesia bahwa memang pada saat proses rekrutmen itu tidak menjadikan dasar tingkat pendidikan itu sebagai proses rekrutmen di dalam direksi. Di dalam aturan tata kelolanya itu bahwa rekrutmen direksi itu didasarkan pada pengalaman dan jadi lebih kepada pengalaman dan keahlian. Nah, keahlian itu bisa diwakilkan dari keberagaman latar belakang direksi, ya. Nah, kenapa tenur tidak berpengaruh di sini? Jadi tidak berdampak karena pada saat saya melihat tenur direksi ini, masa tenur itu ternyata memang hampir homogen. Jadi pada saat sampel penelitian tenur di mana tenur itu pengukuran adalah di mana jangka waktu direksi menjabat dalam suatu bank pada saat bank menjabat di bank tersebut. Jadi rata-rata tenur itu 2 sampai 3 tahun. Jadi terhadap kinerjanya mungkin belum terlihat dan apabila dikaitkan dengan keputusan adopsi maka ini belum mewakili atau strategi yang memang ditetapkan oleh komposisi direksi yang sedang menjabat saat itu gitu. Sehingga memang tidak berdampak, tapi untuk variabel lain itu memberikan dampak positif. Kenapa saya memberikan alternatif lain? Karena skop saya adalah masih di perbankan, mungkin bisa menggunakan data selain perbankan untuk menguji ini karena akan mengambil suatu kesimpulan bahwa sebetulnya keberagaman itu mampu memberikan peningkatan terhadap kinerja. Mungkin apabila diterapkan pada institusi lain, contohnya mungkin institusi pendidikan dan sebagainya yang memiliki outputnya itu adalah inovasi, mungkin keberagaman tingkat pendidikan itu akan memberikan dampak yang positif karena semakin tinggi mungkin dari pemahaman atau tingkat pendidikan seseorang, pimpinan mungkin akan mempengaruhi kinerja. Jadi usulan atau penelitian lebih lanjut itu untuk menyimpulkan bahwa pada dasarnya saya memiliki keyakinan bahwa keberagaman itu akan pasti memberikan dampak positif terhadap kinerja. Tapi pada sektor perbankan ini memang saya belum temukan bahwa belum berdampak keberagaman tenur dan tingkat pendidikan karena dihubungkan dengan regulasi tadi. Tapi untuk perusahaan-perusahaan tertentu kemungkinan itu akan berdampak positif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari pertanyaan dari Ibu Dr. Siti Nur Harahap. Terima kasih. Apakah ada komentar atas jawaban Promovenda, Ibu Nung? Sudah cukup, Ketua Sidang. Baik, saya persilahkan kepada penguji berikutnya, Bapak Dr. Setio Hari Wijanto, untuk mengajukan pertanyaan atau sanggahannya. Kami persilahkan. Terima kasih, Bu Ketua. Lama-lama seperti biasa, selamat. Terima kasih. Arti ya, sampai sini. Oke,
Pertanyaan saya yang pertama adalah sederhana aja, jadi secara ringkas lah. Novelty penelitian disertasi Anda itu di mana sih, yang ringkas saja? Bahasa apa itu yang kita ya non teknis lah gitu. Yang kedua, tadi Anda banyak berbicara mengenai keberagaman. Dari hasil Anda itu, mana yang Anda sarankan keberagaman dari komponen keberagaman kan macam-macam tadi, ada gender, ada apa itu, tenor dan sebagainya. Itu mana yang paling kuat berpengaruh pada apa itu? Berpengaruh pada kinerja gitu kan. Judul Anda kan sebenarnya keberagaman ke kinerja gitu ya. Jadi itu mana yang paling kuat berpengaruh, yang nanti Anda bisa sarankan barangkali ya, kalau apa itu sehingga keberagaman mana yang Anda bisa sarankan ke apa itu, apakah OJK atau dan sebagainya waktu menyusun direksi dan sebagainya itu yang kedua. Yang ketiga ada metode sedikit ya, Anda berulang-ulang kali menyinggung mengenai endogenitas ya, itu apa sih, dan kemudian untuk Anda gunakan untuk apa? Itu saya kira itu yang 3 pertanyaan dari saya. Nah. Baik, terima kasih kepada Dr. Hari. Izinkan saya menanggapi untuk pertanyaan dari Bapak. Jadi novelty dari disertasi saya adalah terkait tadi, pertama adalah menguji secara empiris menggunakan data sekunder antara hubungan keberagaman direksi terhadap kinerja melalui adopsi teknologi banking dengan tadi efektivitas Dewan Komisaris, pengendalian intern, dan tata kelola teknologi informasi sebagai variabel moderasi. Itu novelty berdasarkan pengetahuan saya ini belum pernah diuji pada sektor perbankan. Kemudian novelty yang kedua adalah mengembangkan ukuran tadi adopsi teknologi banking, karena penelitian sebelumnya menggunakan data sekunder itu hanya menggunakan variabel dummy. Jadi menggunakan nilai 1 apabila perusahaan itu mengadopsi teknologi banking. Kemudian 0 lainnya. Ketika saya analisis, adopsi itu tidak terbatas kepada hanya melihat adopsi. Pada adopsi itu di dalam e-banking itu tadi yang sudah saya sampaikan bahwa pada pengertian dari adopsi teknologi banking, e-banking di dalam OJK itu terdiri dari berbagai macam, ini bisa ATM, kemudian internet banking, mobile banking. Jadi berdasarkan sampel itu hanya beberapa perusahaan yang menerapkan 2 atau 3 adopsi. Ada yang memang full 7 adopsi, sehingga pengukuran menggunakan dummy variabel itu tidak bisa melihat apakah pengaruh jumlah adopsi itu akan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap kinerja. Jadi ukuran yang saya kembangkan ini adalah terkait jumlah adopsi. Kemudian ukuran yang kedua adalah pemanfaatan teknologi. Jadi penggunaan teknologi adopsi teknologi banking ini belum terlihat. Oleh karenanya saya melihat ada peluang untuk meneliti bagaimana pemanfaatan teknologi. Umumnya menggunakan data kuesioner, tetapi data sekunder itu belum ada, sehingga saya menggunakan suatu pengukuran yang diadop dari dekomposisi Malkin's Productivity Index. Itu ada 2 dekomposisi, ada teknologi change dan efisiensi change. Nah, perubahan teknologi ini, kemanfaatan teknologi ini, saya lihat bisa menggunakan tadi teknologi change tadi. Jadi dengan memasukkan variabel jumlah adopsi ke dalam persamaan, maka akan keluar input dan output. Jadi MPI itu kan sebetulnya dalam perbankan itu adalah biasanya itu menggunakan untuk mengukur efisiensi. Tapi dalam hal ini saya membuat pengukuran untuk menggunakan pengukuran perubahan teknologi. Itu novelty-nya. Kemudian membuat indeks keberagaman. Jadi biasanya penelitian terkait dengan keberagaman itu menguji secara parsial dan menggunakan indeks Blow, kemudian ada komposisi, kemudian walaupun menggabungkan dari beberapa keberagaman, tapi tidak menggunakan hanya merata-ratakan saja. Nah, di sini saya mencoba untuk membangun suatu pengukuran menggunakan Principal Component Analysis atau PCA, di mana bisa menangkap berbagai jenis keberagaman, sehingga dikeluarkan satu indeks yang diperoleh dari
persamaan dari engine value-nya itu nanti akan hasil keluar suatu indeks keberagaman. Itu novelty dari disertasi saya. Kemudian pertanyaan kedua adalah apakah keberagaman apa yang menjadi dasar kontribusi dari penelitian saya setelah hasil penelitian ini? Maka berdasarkan hasil penelitian yang saya temukan bahwa untuk perbankan ternyata keberagaman usia, gender dan latar belakang pendidikan itu lebih akan menghasilkan keberagaman direksi yang baik terhadap kinerja. Gitu. Jadi lebih ditekankan kepada keberagaman gender, usia dan latar belakang karena keberagaman itu menunjukkan pengalaman. Saya pernah mengkonfirmasi kepada direksi perbankan bahwa memang di perbankan itu untuk tingkat pendidikan itu tidak ini karena memang setiap itu adalah pengalaman yang akan memberikan kontribusi terhadap kinerja gitu. Kemudian endogenitas dalam penelitian ini bahwa suatu variabel yang menjadi mediasi itu apabila dia tidak bersifat endogenitas maka kesimpulan bahwa variabel itu dapat dijadikan mediasi itu tidak akan dapat dijadikan mediasi. Jadi endogenitas itu menguji apakah variabel mediasi ini selain sebagai variabel eksogen juga dia merupakan variabel endogenitas sehingga dia berpengaruh terhadap kinerja gitu. Itu mungkin jadi ada hubungan tidak langsungnya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dari pertanyaan atas dari Dr. Hari. Terima kasih. Apakah ada komentar atas jawaban Promovenda, Pak Hari? Ya, mungkin satu aja. Jadi karena ini kelihatan model Anda kan ya parsial, ini tambahan aja ya. Secara parsial aja. Banyak regresi ya. Ya. Perlu untuk penelitian berikutnya mungkin saran barangkali bagaimana kalau diestimasi secara simultan, saya kira itu aja. Lebih bisa dipertanggungjawabkan lah. Ya. Potong-potong gitu. Baik, saya kira itu aja, Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Baik, selanjutnya saya persilahkan Bapak Dr. Irwan Jaya untuk mengajukan pertanyaan dan sanggahannya. Terima kasih Ibu Ketua Sidang, Promovenda Sutarti. Gimana kabarnya? Baik. Ya, udah berapa hari nggak tidur nih. Ibu berarti Ibu orang yang persisten. Biasanya orang persisten baru bisa sampai saat tahap ini. Oke, saya biar cukup orang yang persisten. Nah, mungkin dalam penelitian ini Ibu menguji pengaruh keberagaman direksi terhadap kinerja. Tadi sudah disampaikan cukup banyak. Kemudian variabel independennya ada beberapa aspek yang dilihat dari gender, usia, tingkat pendidikan, latar belakang pendidikan, termasuk indeks keberagaman. Nah, saya coba bawa ke dalam konteksnya praktisi, ya. Artinya suatu penelitian baik itu kan harusnya bisa diimplementasikan ataupun berguna dalam hal praktek. Mungkin di sini di audiens juga banyak dari kalangan perbankan yang hadir. Nah, kalau saya bawa dalam konteks praktis, ya, misalnya saya sebagai pemilik bank atau misalnya saya orang yang mau investasi di saham perusahaan bank, dan saya mendapat jatah sebagai pemilik bank, mendapat jatah 10 direksi bank untuk bank saya. Nah, saya minta dari Ibu tolong memberikan satu tips ya atau memberikan satu guidance dari hasil penelitian Ibu sebaiknya posisi direksi saya yang 10 orang ini kombinasinya bagaimana? Apakah model ala DNB Bank yang cukup ada dominan perempuan atau Bank Mandiri yang 11 dari 12 direksinya adalah pria atau BNI ada campuran antara direksi yang tua yang berumur dan yang mature ataupun yang milenial atau latar belakang yang spesialisasi pendidikannya berbeda atau seragam. Mungkin tolong dijawab dengan sederhana, tidak usah pakai bahasa teknis. 1, 2, 3, 4. Jadi hasil kesimpulan dari analisa Ibu, tolong kasih ke tips kepada perbankan ini sebaiknya komposisinya seperti ini. Ya, itu satu. Nomor kedua, saya mau menanya mengenai hasil regresi yang dilakukan Ibu terhadap adopsi TI
e-banking yang mempengaruhi negatif terhadap kinerja bank dalam hal ini adalah ROA bank. Koefisien berada di arah negatif, berarti semakin tinggi adopsi teknologi, semakin jelek atau semakin buruk kinerja dari perbankannya. Nah, hasil ini menunjukkan satu hal yang cukup surprise, adopsi teknologi kenapa menghasilkan sesuatu yang malah mempengaruhi negatif. Di sudut lain, Ibu juga melakukan pengujian tambahan, ya, dengan menggunakan pemanfaatan teknologi atau teknologi change terhadap kinerja bank. Nah, sebaliknya hasilnya memberikan suatu pengaruh positif. Lebih lanjut, Ibu lanjutkan dengan penelitian dengan menggunakan moderasi dari tata kelola. Dilakukan moderasi adopsi terhadap kinerja. Nah, saat dijalankan, dilakukan iterasi menunjukkan interaksi efektivitas terhadap tata kelola tidak mempengaruhi kinerja. Ya. Interaksi efektivitas tata kelola juga tidak mempengaruhi adopsi teknologi e-banking. Tapi setelah dilakukan pengujian tambahan, melihat bagaimana tata kelola TI itu berperan memoderasi terhadap aspek adopsi dan kinerja, ternyata itu setelah dilakukan teknologi change atau menggunakan pemanfaatan adopsi TI, itu malah menjadi positif. Nah, ini ada dua yang cukup konsisten dan dua-duanya kontradiktif. Mungkin pertanyaan saya sederhana. Saya ada dua. Pertanyaan saya adalah, jelaskan kira-kira rasionalnya apa? Kenapa sampai teknologi malah memperburuk kinerja? Yang mana orang selalu beranggapan ini sesuatu yang lagi hot semuanya, harusnya searah dong ya. Itu satu. Terus kedua, tolong jelaskan kenapa adopsi teknologi bisa mempengaruhi negatif, sedangkan pemanfaatan teknologi atau teknologi change memberikan pengaruh positif. Jadi kontradiktif ini kedua kenapa? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Dr. Irwan. Izinkan saya untuk menjawab dari pertanyaan Bapak. Jadi berdasarkan hasil penelitian saya, maka ketika suatu bank itu merekrut direksi, mungkin rekomendasinya adalah pertama adalah merekrut direksi beragam dalam gender. Karena berdasarkan hasil penelitian bahwa keberagaman gender itu akan memberikan dampak positif terhadap kinerja. Jadi mungkin bisa 50% dari pria atau laki-laki, kemudian 50% dari wanita. Kemudian yang kedua adalah merekrut dari latar belakang pendidikan yang berbeda. Latar belakang pendidikan itu adalah dalam spesialisasi pendidikan. Jadi tidak semata-mata direksi keseluruhan yang memiliki latar belakang pendidikan itu adalah ekonomi dan bisnis. Karena dari sampel penelitian yang saya lihat, sebagian besar bank itu memiliki direksi yang lebih condong kepada latar belakangnya adalah ekonomi dan bisnis. Padahal di dalam era digital ini, latar belakang direksi yang memiliki latar belakang teknologi, pemahaman teknologi mungkin itu dapat memperkuat bagaimana penerapan dari adopsi ini. Sehingga saran saya pada saat rekrutmen direksi, memilih berbagai latar belakang. Jadi mungkin ada yang dari finance, ada yang dari latar belakang teknik dan sebagainya. Itu jadi ada keberagaman. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan keberagaman usia. Jadi memang keberagaman usia itu akan berdampak kepada kinerja bank, sehingga dalam merekrut direksi itu tidak usianya itu mungkin bisa beragam dari yang usianya memang tua dan usia muda. Karena usia muda itu apabila dilihat dari perkembangan tadi di era digital, dia memiliki kemampuan untuk memahami teknologi lebih tinggi dan memiliki keinginan untuk berinovasi yang lebih banyak. Tetapi direksi tua juga memiliki usia tua juga sebetulnya sangat bermanfaat bagi perbankan karena memiliki pengalaman di dalam perbankan dan jaringan yang luas, sehingga ketika itu dipadukan maka akan meningkatkan kinerja perbankan. Itu mungkin yang bisa disarankan ketika memilih atau merekrut direksi di dalam perbankan. Kemudian yang kedua, tadi ada hubungan antara kontradiktif antara pengaruh jumlah adopsi teknologi banking dengan kemanfaatan teknologi banking. Jadi berdasarkan pada tahun penelitian saya, bank-bank yang melakukan jumlah adopsi teknologi banking itu memang berpengaruh negatif terhadap kinerja.
saya melakukan pengujian sensitivitas tambahan dengan model yang dilakukan oleh Hernando dan beberapa penelitian sebelumnya bahwa di dalam di negara yang pemahaman adopsi teknologi bankingnya tinggi, nasabah itu ternyata adopsi teknologi e-banking itu memang di awal penerapannya itu akan mempengaruhi kinerja secara negatif, tetapi pada 2 tahun penerapan itu hasilnya sudah returnnya itu sudah terlihat. Tetapi di Indonesia berbeda. Ketika sampai dengan 4 tahun penelitian, tingkat pengembalian dari adopsi tadi belum menunjukkan pengaruh positif terhadap kinerja. Ketika dianalisis ternyata memang beberapa pada tahun penelitian bahwa nasabah yang memiliki pemahaman terhadap atau yang menggunakan adopsi di dalam bank tersebut itu masih sangat rendah. Contohnya, contoh kasus itu di Bank Rakyat Indonesia. Jadi dari berapa 100% dari nasabah itu hanya berapa 30% yang memanfaatkan adopsi teknologi pada tahun penelitian. Ininya. Jadi jumlah adopsi ini tidak memberikan dampak terhadap kinerja, tetapi malah menurunkan kinerja tadi karena kemanfaatannya belum maksimal oleh perbankan tadi, digunakan oleh nasabah. Sehingga memberikan tadi saran bahwa seharusnya perbankan itu lebih melakukan literasi terkait pemanfaatan dari adopsi teknologi terhadap nasabahnya. Itu. Nah, berbeda dengan kemanfaatan teknologi, jadi ini menjawab pertanyaan tadi bahwa ketika jumlah adopsi ternyata memberikan negatif, tetapi pada bank-bank yang memaksimalkan kemanfaatan teknologi tadi, maka akan berdampak terhadap positif. Jadi makanya ada pengaruh positif kemanfaatan teknologi terhadap kinerja. Sehingga pengujian tambahan kemanfaatan teknologi ini mendukung argumen bahwa bank-bank itu memang belum penggunaannya itu belum dimaksimalkan, dari jumlah adopsi yang tinggi itu belum dimaksimalkan penggunaannya oleh nasabah. Itu mungkin Pak Dr. Irwan terkait dengan kenapa hasil yang kontradiktif antara kemanfaatan teknologi dan jumlah teknologi, karena ketika banyak bank-bank yang menggunakan jumlah adopsi, adopsinya banyak, tetapi nasabah belum memahami, maka tadi penggunaannya belum terlalu maksimal. Jadi di sini ada persaingan karena dengan era digital ini kan semua bank itu berlomba-lomba untuk melakukan adopsi teknologi tadi, tapi literasi terhadap nasabahnya belum maksimal. Mungkin akan berbeda kalau penelitian ini dilakukan pada masa pandemi ini, karena setiap orang merasakan kemanfaatan dari e-banking untuk melakukan suatu transaksi. Itu mungkin jawaban atau tanggapan dari saya. Terima kasih. Apakah ada komentar atas jawaban Promovenda, Dr. Irwan Jaya? Ketua Sidang dari saya. Baik. Baik, saya persilahkan penguji berikutnya, yaitu Kopromotor 1, Ibu Dr. Vera Dianti, untuk menyampaikan tanggapan dan pertanyaannya. Silakan. Terima kasih Bu Beta atas kesempatannya. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat dulu kepada Ibu Sutarti. Alhamdulillah ya Bu ya sudah bisa pada pencapaian ini. Saya lega juga nih Bu, karena dari tahun lalu itu sudah ditanyain terus sama Prof. Bungaran Saragih ya. Kebetulan beliau nggak hadir ya. Oke. Ya Bu, mungkin pertanyaan saya singkat aja, yang saya lebih tanya kepada hasil yang mungkin ini akan berguna kepada regulator ya, dari hasil riset Ibu. Saya yakin bahwa riset ini prosesnya sudah panjang sekali dan saya mengikuti ya, memang ada beberapa hal yang mungkin kita tidak satisfied dengan hasil ya, tapi memang itulah hasil dari sebuah proses. Jadi kalau kira-kira ini kalau ditanya oleh praktisi ya mengenai hasil Ibu gitu ya, kalau misalnya oleh regulator ya, bagaimana bahwa apakah keberagaman ini ya, mana yang paling bagus nih keberagaman dari sisi direksi ya, yang memang bisa menunjang kinerja dari suatu perusahaan gitu ya. Ya, artinya mungkin yang bisa diterapkan di beberapa perusahaan ya pada bagi pemegang saham ya nantinya pada saat mereka ingin mengangkat ya
beberapa direksi yang akan duduk di memimpin perusahaan tersebut. Dan terkait dengan masalah adopsi teknologi itu menurut Ibu, apalagi di zaman sekarang ya, yang syarat dengan digitalisasi ya, itu kira-kira lebih banyak bagaimana memang menunjang atau bagaimana nih seharusnya gitu loh, dikaitkan dengan hasil riset Ibu. Itu aja Bu Sutarti. Selamat sekali lagi. Terima kasih Bu Dr. Feryadianti, izinkan saya untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu. Jadi berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka untuk tadi para pemegang saham dan pemilik bank tadi pada saat rekrutmen direksi lebih menekankan kepada keberagaman dalam usia, latar belakang pendidikan dan gender. Karena memang latar belakang tersebut secara uji empiris terbukti bahwa dapat meningkatkan kinerja bank, sehingga pada saat rekrutmen kemudian di dalam aturan regulasi itu memang di dalam perusahaan aturan tata kelola perusahaan terbuka memang disampaikan bahwa keberagaman komposisi direksi itu harus memperhatikan keberagaman. Jadi sifatnya masih complain and explain. Jadi tidak ada kewajiban ketika dia tidak mampu memberikan atau menyampaikan bahwa direksinya tidak beragam, masih diperbolehkan oleh aturan OJK. Tinggal memberikan alasan kenapa tidak adanya keberagaman di dalam komposisi direksinya. Nah, mungkin temuan saya ini bisa memberikan bahwa seharusnya keberagaman itu memang diwajibkan, tidak sifatnya memilih tadi complain explain, jadi menerapkan atau tidak. Jadi dengan adanya temuan ini kepada OJK OJK sebagai regulator mungkin bisa mewajibkan harus adanya keberagaman di dalam komposisi direksi baik perusahaan terbuka ataupun pada karena spesifik di sini bank, jadi tata kelola bank umum, jadi adanya keberagaman itu. Itu mungkin untuk yang pertanyaan pertama. Kemudian untuk adopsi teknologi digitalisasi, jadi memang penelitian saya ini melihat bagaimana adopsi teknologi di perbankan itu berpengaruh terhadap kinerja. Jadi sangat penting dilakukan karena tadi pada era digital itu adopsi teknologi sangat penting karena dapat memenangkan persaingan. Penelitian sebelumnya itu bahwa pengaruh adopsi itu dapat memenangkan persaingan karena menyediakan kebutuhan dari layanan kepada nasabah di era digital. Kemudian masukan terhadap hasil ini, maka selain tadi setiap bank memang menggunakan menerapkan tadi adopsi, tetapi disertai dengan tadi variabel pendukungnya, yaitu adalah pengendalian intern dan tata kelola teknologi informasi, karena tadi dengan adanya penerapan tersebut bisa menekan atau meminimalkan resiko yang terjadi akibat adanya adopsi teknologi banking tadi, karena memang rentan terhadap risiko pembobolan dan sebagainya. Itu mungkin. Jadi kali ini saya sangat penting terhadap kontribusi regulator terhadap penerapan keberagaman di dalam aturan tata kelolanya dan penerapan terkait manajemen risiko di dalam tata kelola teknologi informasi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan atas pertanyaan dari Ibu Dr. Feryadianti. Terima kasih. Ibu Feryadianti, apakah ada komentar atas jawaban Promovenda? Cukup Bu, terima kasih. Baik, sebagai penguji terakhir saya persilahkan kepada Kopromotor 2, Bapak Setio Anggorodewo PhD untuk menyampaikan tanggapan atau pertanyaannya. Saya persilahkan. Terima kasih kepada Bu Sutarti. Pertama-tama saya ucapkan selamat ya. Perjalanannya panjang, mondar-mandir jalan tol dan segala macam. Jadi I'm very happy and senang banget gitu. Ada beberapa catatan ya. Yang pertama, melihat dari pertanyaan yang lain-lain tadi, saya mau coba merecap dalam bentuk lain gitu ya. Jadi kalau bank itu as a company, kita lihat dia ini di regulated industry, di mana di situ ada
kompetitornya, jadi ada competition, kemudian pada saat yang sama ada customer. Jadi kalau Ibu tadi nyatakan bahwa dalam periode kemarin-kemarin, banknya udah menginstall any teknologi, tapi at the same time, kesadaran para customer-nya sendiri belum mencapai tipping point yang memberi impact kepada manfaat yang positif atas adopsi teknologi itu sendiri kan. Dan tadi dari beberapa diskusi sudah terlihat meskipun ada regulasi dari regulator yang mendukung penerapan teknologi baru, tapi karena bukan mandatory, ya agak coba seperti itu. Tapi begitu variabel satu ditambahkan dalam persamaan yang diskusi kita tadi, yaitu namanya apapun namanya yang mandatori, dalam hal ini nggak enak mandatorinya berupa pandemi, kelihatannya semua orang lari ke IT hari ini gitu loh. Jadi perusahaan yang terbelakang dalam IT infrastrukturnya, mereka tergopoh-gopoh banyak melakukan hal-hal yang basisnya adalah transaksi manual. Tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa dari pembicaraan dengan beberapa bank kelihatan ada peningkatan penggunaan teknologi setelah adanya pandemi ini. Jadi pertanyaan yang paling basic Bu ya, kalau dengan framework yang Ibu miliki, kira-kira kalau ini sebagai market structure gitu ya, di mana teknologi tadinya cuma sebagai bagian enabler, tapi hari ini benar-benar menjadi backbone dalam penciptaan revenue stream-nya bank. Kira-kira kalau pembahasan di disertasi Ibu pun teknologi di sini belum sampai pada satu titik kritikal yang menyatakan bahwa bank tuh bisa hidup atau mati. Jadi kalau menggunakan kondisi hari ini, prediksi Ibu gimana sih terhadap industri perbankan secara umum ya? Terserah Ibu mau bikin yang buku 1, buku 2, buku 3, buku 4 atau gimana gitu. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, walaupun kelihatannya nggak ada kaitannya, Ibu tadi sudah menggunakan New Institutional Economics. Nah, salah satu pemenang Nobel dari ilmu ini, itu jauh-jauh hari dia sudah bisa meramalkan Rusia akan runtuh. Karena ada proses inefisiensi di dalam internal sistem dari negara yang tidak menggunakan resource allocation yang paling optimum. Nah, jadi kalau pertanyaan satu tadi saya melihat dari sisi eksternal interaksi antara corporate, customer dengan competition-nya. Kalau sekarang saya ngelihatnya dari proses internal perusahaannya sendiri, which is bagian dari core-nya disertasi Ibu gitu. Nah, kalau menggunakan teori ini, kebetulan di New Economics ini ada 4 pemenang Nobel ya. Nah, salah satunya si Oliver Williamson mengatakan bahwa ada 4 jenis institusi dalam cerita teorinya dia. Yang dimaksud institusi ini bukan lembaga, jadi itu aturan hukum, norma, etik, dan segala macam. Nah, di dalam industri yang sangat regulated ini boleh dikatakan ya, dan hari ini kita ada 2, ada Bank Indonesia yang makroprudensial, ada OJK yang mikroprudensial. Dalam constraint seperti ini, kira-kira kalau Ibu nerapin prediksi analytical tools dari New Institutional Economics ke depan, itu gimana ya konsolidasi industri antara buku bank yang buku 1, buku 2, buku 3, buku 4. Mungkin itu aja pertanyaan saya dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dewo terkait pertanyaannya. Jadi pertanyaan pertama adalah terkait bagaimana keberadaan dari adopsi teknologi e-banking pada di era pandemi ini ya, di era saat ini ya, ketika nasabah itu memerlukan, maka kondisinya mungkin akan berbeda. Nah, hasil penelitian saya tadi, ketika nasabah tadi sudah merasa perlu bahwa adopsi ini merupakan bagian penting karena selama pandemi ini kan transaksi terus berlangsung ya. Jadi tetapi kekhawatiran untuk melakukan transaksi secara manual tinggi karena takutnya ada penularan dan sebagainya, sehingga tekanan lingkungan tadi memang mempengaruhi adopsi teknologi di dalam suatu industri perbankan tadi.
dengan kondisi adanya tekanan lingkungan yang tadi mendorong nasabah untuk menggunakan adopsi tadi, maka hasilnya akan berbeda dengan kondisi bank pada saat hal tersebut nasabah itu tidak merasa perlu karena masih bisa dilakukan secara manual. Itu dan sebaiknya tadi untuk kelompok buku 1, 2, 3 itu sebaiknya memang sudah melakukan adopsi. Jadi dibutuhkan suatu investasi bagi bank-bank itu ketika dia ingin memenangkan persaingan atau tetap kinerjanya tetap baik, maka mau tidak mau bank itu melakukan adopsi. Jadi untuk bank-bank seperti bank pemerintah daerah memang itu sudah ada ikatan ya. Jadi e-banking itu memang sudah menjadi penekanan bahwa memang diterapkan gitu di dalam bank secara digital itu. Jadi memang wajib untuk bank menerapkan e-banking atau adopsi teknologi. Kemudian di dalam pertanyaan berikutnya adalah terkait dengan penerapan teori institusional teori kelembagaan baru di dalam sebagai dasar teori untuk penerapan pengendalian intern di dalam disertasi ini, karena tadi berdasarkan Williamson 2000 sebagai pengembangan dari teori sebelumnya itu ada dari Coase ya. Nah ini menampilkan ada 4 institusi. Jadi institusi itu akan terdiri tahap pertama yang saling berkaitan. Jadi institusi awal adalah terkait dengan norma, kemudian yang kedua adalah lingkungan institusional. Jadi terkait dengan bagaimana hubungan atau hak kepemilikan itu diatur. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan tata kelola di dalam suatu perusahaan. Jadi tata kelola perusahaan ini mengatur bagaimana suatu transactional cost itu menjadi efisien. Karena dengan adanya aturan ini, karena secara institusi sebetulnya teori sebelumnya ini kan teori kelembagaan baru itu mengatasi teori sebelumnya yang menyatakan bahwa pasar itu sempurna, padahal pasar itu tidak sempurna dan dalam hal ini kalau bank nasabah itu tidak memahami tidak sepenuhnya memahami tadi misalnya dikaitkan dengan adopsi teknologi tadi. Kemudian tingkatan institusi yang keempat adalah hubungan antara manajemen agensi dan pemilik ya, ada agensi teori di sini. Jadi di dalam secara internal bank itu menerapkan pengendalian intern sebetulnya untuk menekan biaya transaksi. Tadi dengan adanya pengendalian intern itu kan diharapkan adanya resiko operasional bisa ditekan. Nah, secara institusional berdasarkan Williamson bahwa kondisi suatu ekonomi itu akan dipengaruhi tadi tingkatan institusi tadi, bahwa ada norma-norma itu dirasakan oleh nasabah. Ketika nasabah itu merasa nyaman akan pelayanan dari e-banking, maka pengendalian intern itu merasa sangat diperlukan. Jadi tadi tingkatan institusi yang ditawarkan oleh Williamson 2000 itu memang akan sangat terkait dengan penerapan adopsi ini. Jadi tujuan akhirnya tadi adalah menekan biaya transaksi, sehingga ketika transactional cost bisa ditekan, maka kinerja bank akan meningkat, sehingga tadi hubungan institusi yang keempat secara ini adalah pertanggungjawaban manajemen terhadap pemilik, maka bisa direalisasikan secara maksimal. Itu mungkin tanggapan saya atas pertanyaan dari Bapak Dewo. Terima kasih. Apakah ada komentar atas jawaban Promofenda, Pak Dewo? Cukup, Bu. Terima kasih. Baik. Ujian telah berakhir, izinkanlah kami mengadakan sidang tertutup untuk melakukan penilaian, dan sidang kami skors untuk beberapa saat. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia meninggalkan ruang sidang, menuju ruang sidang tertutup secara online. Hadirin yang kami hormati, kami mohon menunggu beberapa saat untuk mengikuti sidang selanjutnya. Dan mohon tidak meninggalkan ruang sidang promosi doktor. Kami akan kembali
ke ruang sidang online. The Faculty of Economics and Business, University of Indonesia, FEBUI, is a modern, dynamic, and welcoming campus, a place to study for the nation's future leaders. Situated in two strategic locations, Depok and Salemba, we are fully committed to contribute to the development of knowledge in economics and business, and to nurture future leaders with a sense of social responsibility and the ability to address global environmental changes. For over 65 years, we have produced the country's best graduates that will potentially play important roles both in the Indonesian government and the private sector. So my name is Thijs Hesselmans, I'm from Blanda, and one of the many things I like about Fakultas Ekonomi and Business Universitas Indonesia is that the campus is really green. It's wonderful. In the future, we are aiming to become Asia's leading economics and business learning center, which contributes to the development of Indonesia and the global community. FEBUI has three departments: the Department of Economics, the Department of Management, and the Department of Accounting, with specified courses such as With more than 65 years of experience as a prestigious educational institution in Indonesia, we have become one of the few that consistently produce the best graduates in the country. The development of FEBUI is not only limited in the standard degree education, but also in non-degree education, research, and consulting. Through cooperation, we always strive to provide benefits for both parties involved. Hi, I'm Narumi Ishikawa from Japan Chiba University. Thank you for FEB to expanding my knowledge. Thank you for Universitas Indonesia. Terima kasih banyak. Currently, there are plenty of FEBUI graduates who occupy key positions both in the government and private companies, local and international. The Faculty of Economics and Business University of Indonesia welcomes the entire academic community with open arms to achieve a bright and successful future together. Part of FEBUI. Be part of FEBUI for a better future. FEBUI, massive campus with great people and unique local food. Hadirin yang kami hormati,
Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya buka kembali. Calon doktor Saudari Sutarti, kami telah mempelajari disertasi yang saudara ajukan. Kami juga telah memperhatikan pembelaan saudara atas pertanyaan dan sanggahan dari para penguji. Promotor yang diketuai oleh Profesor Ahmad Saroza PhD telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan keahlian saudari, dan Ketua Program Studi telah pula melaporkan hasil ujian proposal, hasil riset, dan publikasi artikel ilmiah saudari. Berdasarkan semua itu, kami memutuskan untuk mengangkat Saudari Sutarti menjadi doktor dalam program studi ilmu akuntansi dengan yudisium sangat memuaskan. Kami ucapkan selamat kepada Saudari Sutarti atas gelar doktor yang telah Anda peroleh. Selanjutnya saya persilahkan kepada promotor Profesor Ahmad Saroza untuk menyampaikan sambutannya. Terima kasih. Saya kebetulan ada senior saya hadir, jadi selamat datang kepada tamu-tamu, terutama dari Universitas Kesatuan ya. Pertama itu adalah ada Pak Profesor Dr. Muhammad Hadi Surya Jaya Negara. Selamat datang Pak, terima kasih telah hadir di acara kita yang promosi dengan online ini. Ya. Jadi kita banyak menghemat ini. Ya. Hemat cukup di rumah. Ya ini mudah-mudahan ini seperti ini juga bisa terus kita laksanakan. Ya, mungkin kombinasi. Kemudian Pak Mahmudi ini senior saya di akuntansi. Jadi kemudian Pak Irhan Tanudireja, ini dari Yayasan Kesatuan, Ketua Pengurus Yayasan. Selamat datang Bapak. Kemudian Profesor Dr. Insinyur Bonar Pasaribu, ini juga dari Institut Bisnis Informatika Kesatuan, jadi sekolah bisnisnya Universitas Kesatuan sebagai Kepala Badan Pelaksana Harian BPH IBIK. Kemudian ada Dr. Iriadi Mkom, juga Rektor IBIK ini. Selamat datang Pak Rektor. Ya. Ada Dr. Ian Horas Purba, Wakil Rektor 1, Musa Muktiaji, Wakil Rektor 2, dan Pak Udi Pramudi sebagai Dekan. Ya. Kemudian tentu kolega-kolega lain yang ada di Universitas Kesatuan. Ya. Saya hari ini sangat berbahagia karena salah satu bimbingan saya sudah mendapat gelar doktor. Ya. Jadi kalau saya ingat ini Sutarti ini memang orangnya ini saya lihat ini memang belum ditanya udah jawab gitu kira-kira gitu. Ya. Jadi ketika dia mengajukan proposal pertama datang, ya banyak kan ngomongnya banyak sekali. Saya bingung juga nih mau nulis apa ini orang, semuanya mau ditulis. Ya. Kemudian saya ingat saya suruh datang ke kantor saya, lalu saya kasih buku, yuk baca dulu inilah, jangan main karang-karang, ini kan ada dokter. Ya. Menurut logika, ya susah juga logikanya, harus ada latar belakang bacaannya, referensinya. Nah, hampir semua buku governance saya kasih itu terus pinjam ya, ini suruh baca dan kalau kita dilihat dari ketangguhannya sih saya lihat sih bagus sekali ya, jadi nggak pernah menyerah ya. Memang ini kebetulan komposisi pembimbingnya ini bagus, saya agak loose. Tapi saya jagain nama Dewo Lopera, jadi saya agak selamat dikit, aman nih. Saya cuma mengarahkan, lebih semangat, ya,
bagaimana cara nulis yang bagus supaya bisa publikasi. Ya. Dan dilihat dari karirnya saat ini memang struggle dari kecil ya. Jadi dari bawah ya belajar pengen jadi perawat, nggak keterima bukan karena nilai tapi tingginya kurang. Ya, mungkin dulu kurang makan singkong atau apalah gitu, kurang 1 senti apa. Belum masuk SMA dan kemudian terus mengambil akuntansi ya. Nah di sekolah lalu memang agak rajin lah, aktif ya, ikut jadi asisten lab ya, lalu kerja diminta di tempatnya kantor Muhammadiyah ya. Pokoknya di Surabaya juga asal ngasih uang kayaknya oke nih kayaknya ya. Ngajar SMA oke, semuanya oke lah, yang penting ilmunya bermanfaat. Dan dilihat dari anunya boleh juga strateginya nih, dari Bogor ambil kemudian lanjut ke Sudirman lalu balik lagi ke Depok. Ini kan Depok. Wah ini saya pikir ini naik tangganya bagus nih ya. Dari sekolahnya jadi dulu lalu naik lalu balik ya. Dan saya harapkan Tati ya, Dr. Tati, Anda mumpung lagi selesai ini disertasi Anda secara literatur bagus, kuat, metodologi kuat, data bagus, tentu harus bisa dipublikasikan sebanyak-banyaknya. Dan yang bagus, ya, yang jangan mungkin Q3 atau Q2 ya, mungkin Q2 kita cobalah ya. Karena ini publikasi ini penting sekali momentumnya. Kalau nanti Anda sibuk dengan pekerjaan administrasi, ngajar, lalu mungkin kerja lagi tempat lain, nanti Anda bisa kelupaan itu. Nah kalau udah lupa nanti kayak pembimbing Anda yang lain itu udah lupa dia nulis. Jadi dokternya, profesornya jadi sudah lupa. Nah, ini saya kewajiban boleh, tapi jangan lupa untuk terus meneliti dan publikasi. Ya. Nah ini saya harapkan ini bisa menjadi kebanggaan daripada Universitas Kesatuan, dari Kalau para pengajar di sana, bahwa ini adalah contoh dosen yang struggle, ya, baik, ya. Jadi berakhirnya happy ending, walaupun awalnya agak puyeng juga kita nih pembimbing ini. Nggak hanya pembimbing, penguji juga puyeng juga. Ya, kadang-kadang penguji berantem sendiri. Ya, ini gimana? Jadi ya lama-lama arahnya itu makin baik. Nah ini kan mungkin karakteristik dari Tati yang pengennya itu semuanya mau diteliti. Nah, hebatnya itu judulnya panjang sekali. Ya. Jangan sampai 1 halaman nanti masuk rekor kita, muri kita. Panjang gitu. Nah itu cerminan bahwa dia inginnya tahu banyak, rasa ingin tahu banyaknya tinggi. Jadi mungkin ini hadiah buat universitas Anda, buat Anda bekerja, mungkin buat keluarga Anda, anak Anda terutama, supaya bisa motivasi, bisa seperti ibunya minimal, ya, lebih baik. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat Tati, ya. Semoga Anda dengan menjadi dokter ini akan lebih bijak, ya, akan lebih teliti dan semangat untuk melakukan riset-riset dan dengan tujuan publikasi. Jadi kami tunggu publikasi selanjutnya, ya, supaya kami juga bangga membimbing Anda ini, ya. Demikian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilahkan kepada Dr. Sutarti untuk menyampaikan sambutan singkatnya. Terima kasih kepada Ketua Sidang. Yang terhormat Ketua Sidang Promosi, yang terhormat promotor dan kopromotor, yang terhormat Ketua Penguji dan anggota penguji,
yang terhormat Dewan Pembina dan Pengurus Yayasan Kesatuan, yang terhormat para anggota Senat IBI Kesatuan, yang terhormat struktur IBI Kesatuan, yang terhormat para undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya sehingga dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat walaupun dalam ruang virtual ini. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala saya telah diberikan kesempatan untuk mencapai pendidikan tinggi dalam pendidikan formal yaitu doktor. Hadirin yang berbahagia, sungguh suatu keistimewaan atas ketercapaian ini karena kuliah doktor pada program ilmu akuntansi via UI bukan hal yang mudah yang saya rasakan. Banyak penyesuaian yang harus saya lakukan ketika mengikuti perkuliahan dan berbagai kesulitan, kisah suka dan duka yang harus dilalui untuk lulus dari program via UI ini. Dari mulai awal perkuliahan sudah dihadapkan dengan tugas untuk membaca dan mereview artikel dari berbagai jurnal internasional, di mana hasilnya harus disubmit sebelum memulai pertemuan. Pada setiap perkuliahan dan pada akhir perkuliahan ada kewajiban membuat satu riset penelitian yang berhubungan topik pada mata kuliah tersebut sebagai syarat kelulusan pada mata kuliah bersangkutan. Hal tersebut bukan hal mudah bagi saya pribadi, karena pada awal-awal perkuliahan saya belum terlalu memahami tentang metodologi dan studi secara empiris dalam bidang akuntansi. Tantangan terberat yang saya rasakan untuk menyelesaikan program doktor ini adalah pada saat proses penulisan disertasi dari pengajuan proposal sampai penyelesaian penulisan disertasi. Namun alhamdulillah hal tersebut dapat dilalui dengan dukungan dari pengajar PIA yang memiliki kemampuan yang mumpuni, dukungan dari Ketua Program Studi PIA dan staf PIA, dukungan dari kebersamaan dari teman akuntan 2014 yang saling membantu ketika ada kesulitan, dukungan dari keluarga, orang tua, dan berbagai pihak. Serta dukungan yang paling utama adalah dari promotor dan kompromotor. Alhamdulillah saya diberikan promotor dan kopromotor yang hebat dan mumpuni dalam keilmuan maupun dalam praktek, sehingga memberikan banyak arahan dan masukan bagi penulisan disertasi saya, walaupun masukan dan arahan pada awal bimbingan saya rasakan sangat berat sekali. Walaupun demikian, saya bersyukur disertasi saya diberikan kesempatan oleh promotor diajukan untuk memperoleh hibah Fitma UI, sehingga dengan ketersediaan dana tersebut saya memperoleh kesempatan untuk mengikuti conference internasional, baik dalam negeri maupun di luar negeri, dan publish pada jurnal nasional terakreditasi dan internasional. Hadirin dan undangan sekalian yang saya hormati. Pada akhir sambutan ini perkenankan saya untuk menyampaikan rasa terima kasih yang seluruhnya kepada Ibu Yulianti Abbas, PSD selaku Ketua Program Studi Ilmu Akuntansi Pasca Sarjana FEUI dan Ibu Dr. Sylvia Veronica selaku Ketua Program Studi Ilmu Akuntansi periode sebelumnya. Bapak Profesor Ahmad Soroja, Ibu Dr. Feryadianti dan Bapak Dr. Setia Anggorodewo sebagai promotor dan kopromotor yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun disertasi ini. Semoga dedikasi Bapak dan Ibu dapat menjadikan disertasi ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kepada Bapak Profesor Sidarta, Ibu Dr. Ansela Anitawati Hermawan, dan Ibu Dr. Siti Nurwahnin Siharahap, Bapak Dr. Setio Hari Wijanto, dan Bapak Dr. Iwan Jaja selaku tim penguji yang telah memberikan banyak masukan untuk memperdalam disertasi ini dengan tujuan pencapaian kontribusi yang lebih baik. Kepada Dr. Beta Yulianita sebagai selaku Ketua Sidang, dan kepada Kementerian Ristek Dikti yang telah memberikan beasiswa pendidikan pasca sarjana dalam negeri BPPDN untuk studi lanjut S3 saya. Kemudian kepada Bapak Profesor Dr. Murmahadi Suryajenegara dan Ibu Vivi Fitria yang telah memberikan dukungan moral maupun sponsor pendanaan untuk keberlanjutan studi S3 saya ketika beasiswa BPPDN dihentikan karena studi lanjut sudah melebihi 4 tahun. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian Bapak dan Ibu Ketua dan anggota Pembina Yayasan Kesatuan, Bapak Profesor Bungaran Saragi, kemudian Bapak Pengawas Kesatuan Bonar, kemudian pengurus yang telah memberikan kesempatan kepada penulis Pak Irwan, kemudian yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menjadi dosen tetap pada Yayasan Kesatuan serta dukungan dalam pendanaan untuk keberlanjutan studi S3 saya. Bapak Dr. Iryadi selaku Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan yang telah memberikan kesempatan dan kelonggaran waktu serta masukan ketika saya menempuh studi S3. Kepada Wakil Rektor 1 dan 2 serta seluruh pejabat struktural di lingkungan IBI Kesatuan yang sangat mendukung saya untuk dapat menyelesaikan studi lanjut S3.
kepada seluruh staf dan karyawan Bisnis dan Informatika Kesatuan atas dukungannya, kepada suamiku Doni Henry Pasani dan kedua anakku Areta Dwi Hapsari dan Adam Aidil Pasani yang sangat memberikan dukungan dan menjadi tempat diskusi ketika berbagai kesulitan dihadapi untuk menyelesaikan S3 ini. Kepada orang tuaku, Bapak Paijan dan Ibu Hodimah, yang telah menanamkan jiwa semangat, pantang menyerah, dan rasa tanggung jawab kepada saya dari kecil, walaupun keduanya tidak pernah mengenyam pendidikan tinggi. Namun keduanya memiliki keinginan kuat agar putri-putrinya dapat melanjutkan ke perguruan tinggi sehingga memperoleh bekal ilmu yang cukup. Kepada ayahku juga, Bapak, beliau sempat mengalami stroke, tapi keinginannya untuk melihat anaknya menjadi dokter, sehingga menjadikan sembuh kembali. Terima kasih. Kemudian kepada almarhum Ibu Mertua dan Ibu Hajah Hanifah Tahar, almarhum adik ipar Neni Fetriani atas doa dan dukungan yang diberikan selama hidupnya. Almarhum Ibu Mertua ingin sekali menyaksikan saya lulus S3. Namun Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain, beliau telah dahulu berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kakak dan adikku Mas Widodo, Sulastri, dan Winnie beserta keluarganya telah memberikan dorongan moral dan material yang sangat berharga. Dosen-dosen PIA yang telah berbagi ilmunya, semoga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dicatat sebagai amal soleh bagi Bapak dan Ibu sekalian. Teman-teman Angkatan 2014, Dr. Sigit, Dr. Fis, Dr. Azila Dikita, Dr. Indah Masri, Teh Neli, Uni Afni, Mbak Homsa, Ibu It, Pak Rama, Pak Hendro, Pak Andi, Pak Masudi, Bu Retno yang sangat membantu penulis selama menjalani perkuliahan S3. Teman-teman PIA, Bu Etika, Mbak Mei, Pak Anda, Yosi yang sangat membantu penulis sharing pengalaman bimbingan terkait penulisan disertasi. Kepada Bapak Mahyus Ekananda, Bapak Dr. Eki Wateki, Pak Aam Rusdiana, dan Dr. Sigit yang telah banyak membantu penulis untuk konsultasi dalam masalah ekonometrika dan metode penelitian. Seluruh rekan-rekan dosen tetap dan dosen luar biasa di lingkungan IBI Kesatuan yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam penyelesaian disertasi ini. Sahabat-sahabatku Fitri, Desi, Nurul, Ita, dan Diah Wayuningsih almarhum yang telah memberikan dorongan dan semangat yang berharga. Mbak Ai, Mas Heri, Pak Andi, dan Pak Adi sebagai stafnya yang telah banyak direpotkan dalam hal administrasi. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dan penyelesaian studi 3 ini. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga disertasi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kepada Bapak Ibu para undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu dan kesabarannya mengikuti jalannya sidang promosi ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, dapat kami sampaikan bahwa Dr. Sutarti adalah Doktor Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang ke-77. Atas nama pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, sekali lagi saya menyampaikan ucapan selamat kepada Dr. Sutarti. Dengan demikian, ujian promosi doktor telah berhasil dilaksanakan dan dengan ini sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya tutup. Dengan demikian, sidang promosi doktor Universitas Indonesia telah selesai. Kami persilakan pembimbing dan penguji untuk mengucapkan selamat kepada Saudari Sutarti seperti ini. Saya persilakan kepada Ibu Dr. Ansela Hermawan. Selamat Sutarti, sukses terus ya. Terima kasih, Bu. Kemudian Ibu Dr. Siti Nurwahyuningsih. Selamat Mbak Sutarti, sukses selanjutnya ya. Terima kasih Bu Dr. Siti Nurwahyuningsih atas masukan yang diberikan. Kemudian kepada Bapak Dr. Setio Hariwianto. Selamat Bu Dr. Sutarti. Terima kasih Pak Dokter. Terus kembangkan ilmu ya. Terima kasih. Kemudian Bapak Dr. Irwan Jaya. Selamat ya Ibu Dr. Sutarti, sukses selalu. Terima kasih Bu Dr. Irwan. Selanjutnya kepada Bapak Setio Anggorodewo. Ya,
Bu Tarti, sekali lagi selamat. Semoga sukses terus, semangat terus. Papernya banyak yang bisa dihasilkan dari situ. Selamat juga buat suami dan anak-anak dan ibu bapak. Ya, terima kasih Pak Stio atas bimbingannya, masukannya, sehingga saya bisa menulis disertasi sebaik ini. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya Ibu Dr. Vera Dianti. Selamat ya Bu Starti, jujur kok jadi saya sedih nih, terharu nih. Terus berkarya ya Bu ya, jangan putus hubungan kita. Semoga kita bisa pergi bareng-bareng lagi conference ya, dan kita bisa nulis bareng lagi. Sekali lagi selamat, salam buat suami dan anak ya Bu ya. Ya, terima kasih Dr. Vera. Kemudian Bapak Profesor Ahmad Sagroza, PhD, silakan. Saya ucapkan sekali lagi selamat pada Dr. Sutarti. Semoga hari ini menjadi suatu pijakan bagi Anda untuk lebih banyak lagi mendalami mengenai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penelitian. Ya, jadi kita tunggu publikasi-publikasi selanjutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Ahmad Saroja. Terima kasih atas bimbingan yang diberikan. Baiklah, kami persilahkan Ketua Sidang, tim promotor, dan tim penguji untuk meninggalkan ruang promosi. Akhir kata, kami mengucapkan selamat siang dan terima kasih atas waktu yang sudah Bapak Ibu luangkan untuk menghadiri secara online ujian promosi doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Kami berikan tambahan waktu 15 menit bagi para tamu untuk memberikan ucapan kepada doktor baru, Ibu Dr. Sutarti. Kami berikan 15 menit bagi para tamu untuk memberikan selamat kepada Dr. Sutarti. Ruang sidang secara otomatis akan tertutup dalam 15 menit ke depan. Terima kasih. Selamat ya Bu Sutarti. Bu Dr. Sutarti, selamat ya. Selamat Bu Dr. Sutarti. Selamat Ibu Sutarti, selamat ikut berbahagia. Terima kasih. Sukses ya Bu. Terima kasih Prof. Bonar. Sutarti, selamat ya. Selamat Bu Dr. Sutarti. Sukses selalu. Atas kehadirannya. Selamat dan sukses Bu Sutarti. Semoga berkah. Selamat ya Bu. Sutarti, selamat Sutarti. Lancar terus ya. Selamat juga buat Bu Sutarti. Terima kasih ya kehadirannya. Terima kasih. Sukses ya Bu. Bu Tarti, selamat Bu Tarti. Terima kasih Pak Janat. Amin. Prof. Murmad, Prof. Bonar. Terima kasih. Selamat Bu Tarti, selamat dokter. Selamat Bu Tarti ya, selamat ya. Selamat ya. Oke, terima kasih. Bu Tarti, selamat Bu Tarti ya. Selamat Bu Tarti, selamat. Ya, supaya cepat jadi profesor. Lewatin aja ya. Semoga cepat jadi profesor. Ya, lewatin aja. Bu Tarti, pokoknya makan-makan di mana ini? Di kampus, Selamat Bu Pak. Tarti, selamat.